Shalom jemaat Tuhan. Renungan kita hari ini dari Filipi pasal 1 ayat 1 sampai 11. Namun kita akan fokus pada ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara, di dalam ayatnya yang kelima, di sini kita melihat bahwa Paulus sendiri menyaksikan bagaimana jemaat di Filipi menerima Yesus, kemudian disebut sebagai orang kudus. Dan sampai Paulus menulis surat ini, mereka memiliki persekutuan dengan berita Injil. Artinya, mereka memiliki usaha dan konsistensi dalam menjaga iman dan pertumbuhan kerohanian mereka. Dan Paulus menyaksikannya, dan itu yang membuatnya mengucap syukur. Saudara, sejak kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, apakah kita tetap berusaha menjaga iman dan pertumbuhan kerohanian kita seperti jemaat di Filipi? Ini adalah teladan bagi kita. Kita harus memiliki usaha untuk menjaga iman dan kerohanian kita terus bertumbuh. Yang kedua, di ayat yang ke-6 Paulus berkata, "Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia," yang dimaksud Ia adalah Tuhan, "yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus." Artinya adalah konsistensi menjaga iman dan pertumbuhan bukan semata-mata usaha jemaat, tetapi ada karya kuasa Tuhan yang akan menjaga, yang akan meneruskan sampai pada hari Tuhan. Seperti itu jugalah kehidupan kita. Bersyukur karena Tuhan tidak membiarkan kita berjuang sendiri. Ia menjaga kita dalam perjalanan pertumbuhan kerohanian kita. Dua hal ini penting di dalam seluruh kehidupan kita. Banyak sarana yang Tuhan pakai, yang dengan kuasa karya Tuhan, supaya kita tetap konsisten dalam iman kita dan bertumbuh dalam kerohanian kita. Gereja yang adalah rumah rohani bagi kita, Tuhan pakai untuk kita memelihara iman. Firman yang diberitakan, persekutuan, baik itu kategorial ataupun persekutuan doa, atau melalui pertemanan kita satu dengan yang lain dengan jemaat, itu adalah salah satu cara yang Tuhan pakai untuk menjaga iman dan kerohanian kita. Melalui doa pribadi, firman Tuhan yang kita baca saat teduh kita, Tuhan pakai untuk menjaga iman dan kerohanian kita. Bahkan melalui kondisi sulit, pergumulan-pergumulan, dan berbagai cara, Tuhan bisa pakai agar kita terus konsisten dalam iman kita kepada Tuhan dan semakin bertumbuh. Selama masa pandemi ini, setiap hari saya akan selalu memperhatikan beberapa pot tanaman di balkon pastori yang saya tanam. Hampir setiap hari saya menyiramnya, dan saya menaruh hati dan perhatian pada tanaman bunga tersebut. Dalam hampir 3 bulan ini, perlahan-lahan mulai tumbuh beberapa bunga yang indah. Awalnya cuma 1, 2, awalnya cuma satu warna. Sekarang menjadi beberapa bunga, dan warna yang lain juga sudah mulai tumbuh. Saya memperhatikan tanaman bunga saya, menyiramnya, memastikan tanahnya masih baik, meletakkannya di tempat yang terkena sinar matahari supaya tanaman saya bertumbuh dan berbunga. Dan saya akan menjaga tanaman ini. Bahkan nanti saya akan membibitnya supaya semakin banyak. Layaknya seorang perawat bunga, demikian Allah yang sudah memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kita, membuat kita menerima Injil. Dia adalah Allah yang sama, tidak lalai untuk merawat dan menjaga iman dan kerohanian kita dengan berbagai cara,
Mungkin ada cara yang enak, tapi bisa juga dengan cara yang tidak menyenangkan. Saudara, saya menyadari dan mengalami juga bahwa kadangkala kita jatuh bangun dalam pertumbuhan kerohanian kita. Ada kalanya kita on fire dalam hal kerohanian. Kadang kita kecewa pada diri kita sendiri jika ada kegagalan-kegagalan rohani, atau kita tidak bisa mengontrol diri dan akhirnya jatuh. Kadangkala kita merasa kering secara rohani, kita merasa Tuhan jauh. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus terus berusaha dan menyerahkan diri kepada Tuhan, karena Ia akan terus memelihara, menjaga iman dan kerohanian kita. Mari kita memiliki kesediaan untuk berusaha dan mau bertumbuh di dalam Tuhan. Selamat bertumbuh di dalam pemeliharaan Allah yang hidup, yang mengasihi kita. Jangan putus asa, teruslah semangat bertumbuh. Seperti Paulus berdoa di ayat 9-11, demikianlah saya berdoa bagi kita sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk kemuliaan dan memuji Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.